Jadi, jadi ketika eh, calon tambang emas ini sudah tidak menjadi milik mereka, itu mereka akan mendendam ini secara manusia seperti itu, Pak. Kemudian ketika Kesultanan Tidore itu melebur ke dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti tambang emas yang ada di Halmahera itu yang lebih besar berlipat-lipat ganda dengan dari Freeport, itu juga memiliki nih NKRI, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikelola oleh pemerintah ini dan akan dikembalikan kepada rakyat untuk mensejahterakan warga negara NKRI yang berjumlah 276 juta orang itu. Bukan akhirnya menjadi bukan milik kita gitu. Jadi kita akan selalu bermimpi seandainya setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini mendapatkan 200 juta per tahun sebenarnya. Kalau tambang-tambang ini dikelola dengan jujur, dengan baik, dan tidak ada yang diparkir oleh oligarki begitu. Hanya kembali 7% ke Indonesia. Yang 70% itu diparkir oleh oligarki di luar negeri begitu. Presiden kita Jokowi pun saat ini menyesali gitu pejabat-pejabatnya yang menyelingkuhi pajak, bea cukai dan sebagainya, dan juga aparat-aparat pejabatnya yang akhirnya dikecewakan oleh rakyat saat ini. Dia memaklumi itu Jokowi kita ini, presiden kita. Ini baru satu tambang emas yang ada di Halmahera, belum ada lagi tambang yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, dan di seluruh pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Papua, dan juga yang ada di Jawa. Saya pernah Pak mengetik hampir 300 calon tambang BBM di Indonesia. Itu baru BBM, belum nikel dan lain sebagainya Pak. Nikel kita seharga $80 per kilo. Itu cuma dijual $35 per kilo kepada Cina. Kemudian tanpa pajak 36 tahun. Astagfirullah. Kemudian tenaga buruh kita banyak yang nganggur. Kemudian yang bekerja pun dengan gaji hanya 5 juta per tahun, per bulan. Sementara tenaga kerja asing Cina itu, tenaga kasar mereka itu bisa kalau dikurus menjadi 14 juta per bulan. Inilah akibat kita tidak menghiraukan firman Allah yang menyatakan janganlah kita mengangkat pemimpin atau pejabat di luar kalangan kaum mukminin. Jangan mengangkat orang-orang non-Islam menjadi pejabat-pejabat kita, karena ancaman Allah yang azab yang pedih itu di dunia ini maupun di akhirat bukan sekedar itu Pak. Kalau kita jabarin adalah ini gitu. Rakyat Indonesia ini tidak mendapatkan 20 juta per bulan atau 200 juta per tahun dari hasil tambang ini. Karena kita banyak yang stunting, banyak yang tidak berpendidikan gitu, banyak yang bodoh, dan juga kesejahteraan yang minim gitu. Jadi negara miskin di dunia dan negara termasuk bodoh gitu. Nomor 2 terakhir di bawah gitu. Kalah dengan negara-negara yang lain gitu. Kemudian umat Islam di dunia ini banyak yang di genosid, dibunuh. Seperti umat Islam di Filipina Selatan, di Pulau Luzon dan sebagainya itu banyak dibantai oleh orang-orang Katolik di sana, mayoritas Katolik. Umat Islam banyak dibantai di Rohingya, di Myanmar, di Thailand, di Palestina sebagainya. Di genosid Pak, beribu-ribu, beratus-ratus ribu, dan berjuta orang yang mengungsi. Itu karena kita memilih pemimpin yang bukan golongan kita. Kita memilih pemimpin dan pejabat dari golongan orang-orang kafir. Astagfirullah. Sehingga kita lemah, nggak bisa membantu mereka. Kalau kita ini kuat Pak, Indonesia ini kuat, NKRI ini kuat, nggak bisa tuh Filipina yang Katolik, mayoritas Katolik itu sembarangan menggonosid
membantai orang-orang Islam yang ada di Filipina Selatan, yang ada di Myanmar, Thailand, dan di Palestina begitu Pak. Astagfirullahaladzim. Dan juga tidak membantai orang Islam yang ada di Maluku ketika tahun 91 dan tahun 2000. Ribuan orang Islam dibunuh Pak. Di laut pun dikejar untuk dibunuh. Dan wanita-wanita kita diperkosa, anak-anak kita dibantai habis, ditebang-tebangin Pak. Astagfirullahaladzim. Itu karena kelemahan kita Pak. Karena kita memilih pemimpin yang bukan golongan kita, tapi golongan kafir yang kita angkat jadi pejabat. Akhirnya kita ini dihinakan Pak. Kita terhina Pak, seluruh dunia ini Pak, khususnya di Indonesia. Jadi hendaknya kita sadar gitu. Al-Quran baca itu maknanya, artinya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, maksudnya apa sih begitu. Jangan tidur mulu, lelap terus gitu, diem hanya mementingkan perut, dan di bawah perut kita mempunyai penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Akhirnya orang-orang kafir itulah yang akhirnya berani terhadap kita, ditarik rasa takut mereka, kemudian kita justru yang ketakutan gitu. Jangan sampai korban-korban perang salib ini terjadi lagi Pak. Itu semua pembantaian genocide terhadap kaum muslim di dunia ini oleh mayoritas non Islam itu karena lanjutan dari perang salib dan nubuah maupun wawentuhan timanti Allah di dalam Al-Quran dan nabinya di dalam sunnah atau hadis-hadisnya itu, bahwa masalah ini akan berlanjut terus sampai hari kiamat Pak, sampai datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi SAW. Bukan berarti tanpa peperangan itu gitu, walau perangnya udah perang konvensional lagi, tapi itu juga melalui perjuangan gitu, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangkit kita kaum muslim Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.